Shalom saudara, selalu sukacita bagi saya setiap berbagi kebenaran firman pada saudara sekalian. Devotion bulan Maret ini saya akan membahas tentang tabur tuai. Saya yakin sebagai orang percaya, setiap saudara tentu mengetahui tentang hukum tabur tuai. Tapi hari ini izinkan saya untuk berbagi dua hal mengenai prinsip tabur tuai menurut kebenaran firman dalam Alkitab. Hal pertama yang ingin saya bagikan pada saudara mengenai prinsip tabur tuai adalah tabur tuai tidak selalu terjadi dalam waktu yang cepat. Kadang tuaian dari apa yang ditabur terjadi setelah waktu yang cukup lama. Dan kadang karena lamanya waktu orang mengira tidak ada yang dituai dari apa yang sudah ditabur. Tapi firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7 berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi hanya masalah waktu, dan cepat atau lambat, tabur tuai pasti berlaku." Saya berikan contoh tabur tuai dalam Alkitab dari kisah Yakub. Yakub menabur kecurangan karena membohongi Ishak ayahnya dengan mengaku sebagai Esau saudara kembarnya untuk mendapatkan berkat kesulungan. Dan Yakub menuai perbuatannya. Beberapa waktu kemudian, tepatnya setelah Yakub bekerja 7 tahun kepada Laban untuk mendapatkan Rahel sebagai istri, Yakub juga dicurangi dan dibohongi oleh Laban mertuanya. Karena istri yang diberikan kepada Yakub adalah Lea, bukan Rahel. Ini adalah contoh nyata dari tabur tuai yang terjadi setelah waktu yang cukup lama. Dan tepat seperti apa yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 8 bagian A, bahwa orang yang menabur dalam kecurangan akan menuai bencana. Demikianlah Yakub menuai kecurangan yang ia tabur. Dan hal yang kedua mengenai prinsip tabur tuai yang ingin saya bagikan pada saudara adalah tabur tuai tidak hanya berlaku pada pribadi yang menabur, tetapi juga pada keturunan dari pribadi tersebut. Saya akan berikan contoh tabur tuai lewat kisah Daud. Raja Daud menabur kejahatan dengan secara sengaja menewaskan panglimanya yang bernama Uria, dan Raja Daud menuai perbuatannya. Anak dari Raja Daud yang bernama Absalom juga secara sengaja ditewaskan oleh panglima dari Raja Daud sendiri. Demikianlah hukum tabur tuai berlaku. Lewat kisah yang terjadi pada Raja Daud ini kita dapat melihat bahwa perbuatan yang kita tabur bukan hanya kita yang akan menuai, tetapi keluarga keturunan kita juga akan menuainya. Saudara, ketika kita mengetahui kebenaran tentang prinsip tabur tuai yang pasti akan berlaku ini, tentunya kita tidak akan sembarangan dalam menabur perbuatan di hidup ini, karena kita menyadari setiap perbuatan yang kita tabur akan kita tuai di kemudian hari. Prinsipnya simpel, saudara. Jika kita tidak ingin menuai hal yang menyakitkan, maka jangan menabur hal yang menyakiti orang lain. Begitu pula jika kita ingin menuai hal-hal yang baik, maka taburlah kebaikan. Seperti kisah Yonatan dalam Alkitab. Yonatan adalah anak dari Raja Saul yang menabur kebaikan dengan membantu Daud melarikan diri ketika diincar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dan Daud berhasil selamat. Dan kebaikan yang ditabur oleh Yonatan dituai oleh anaknya. Anak Yonatan yang bernama Mephiboset juga ditolong untuk melarikan diri dari orang Filistin yang dapat membunuhnya, karena Mephiboset merupakan sisa keturunan dari Raja Saul yang masih hidup. Dan akhirnya Mephiboset pun selamat. Mari saudara kita menabur hal-hal yang baik dalam hidup ini, sehingga kebaikanlah yang akan menjadi tuaian dalam hidup kita dan keluarga kita. Renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita satu hal, untuk tidak menabur hal yang tidak ingin kita tuai di kemudian hari. Saya akan tutup renungan hari ini dengan satu ayat dari kitab Galatia 6 ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa pada devotion berikutnya.